Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 embriologi yang beranggotakan saya Dwi Ratna Julianti, lalu Ayulita Permata Airin, Diana Rahayu, dan Ilvi Sobarunisa. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai teratologi. Langsung saja untuk materi pertama mengenai pengertian dari teratologi. Apa sih teratologi? Nah, teratologi ini merupakan ilmu yang termasuk bagian dari embriologi dan patologi, di mana ilmu ini membahas mengenai perkembangan abnormal dari sel telur, embrio, ataupun janin, yang akhirnya akan menyebabkan kematian atau malformasi. Selanjutnya ada teratogenesis. Nah, teratogenesis ini merupakan pembentukan cacat bawaan, atau dengan kata lain, teratogenesis ini merupakan terjadinya perkembangan abnormal dari sel pada masa kehamilan yang mana akan menyebabkan kerusakan pada embrio, sehingga pembentukan organ-organ yang berlangsung akan mendapatkan hasil yang tidak sempurna dan akan mengakibatkan cacat lahir. Selanjutnya ada teratogen. Nah, teratogen ini merupakan kelainan sejak lahir, di mana kelainan ini tidak diwariskan, melainkan kelainan ini diakibatkan dari faktor eksternal. Dengan kata lain, teratogen ini merupakan suatu agen yang bekerja selama masa perkembangan janin, di mana agen ini akan menimbulkan perubahan pada janin, perubahannya secara permanen, baik itu berupa bentuk ataupun fungsi. Selanjutnya ada prinsip teratologi. Prinsip yang pertama adalah kerentanan terhadap agen teratogenik tergantung pada genotip dari embrio atau interaksi induk dengan faktor lingkungan. Jadi, maksudnya adalah kerentanan embrio terhadap agen teratogenik ini berdasar atau bergantung pada genotip dari embrio itu sendiri, ataupun dapat bergantung dari interaksi induk dengan lingkungannya. Selanjutnya, prinsip yang kedua merupakan kerentanan terhadap agen teratogenik bervariasi menurut waktu saat embrio terpapar. Maksudnya adalah semakin lama embrio tersebut terpapar oleh agen teratogenik, maka semakin rentan embrio tersebut mengalami kelainan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah agen teratogenik akan bereaksi dengan mekanisme yang spesifik pada sel atau jaringan yang sedang berkembang dan mengakibatkan kelainan. Jadi maksudnya adalah agen teratogenik ini akan bereaksi pada sel ataupun jaringan yang sedang berkembang. Nah, bereaksi ini dengan mekanisme yang spesifik hingga menyebabkan terjadinya kelainan pada embrio maupun pada janin. Prinsip yang keempat adalah agen teratogenik ini akan menimbulkan abnormalitas pada jaringan-jaringan yang sensitif. Lalu ada pun prinsip yang kelima, yaitu wujud dari perkembangan abnormal pada embrio maupun pada janin akan mengakibatkan kematian, lalu malformasi, atau dengan kata lain kelainan pada saat pembentukan struktur, pada saat organogenesis, lalu akan mengakibatkan pula pertumbuhan yang terhambat, lalu akan mengakibatkan pula kelainan fisiologis pada embrio maupun pada janin. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu wujud perkembangan abnormal akan meningkat sesuai dengan peningkatan dosis. Sudah jelas bahwa semakin meningkatnya dosis yang terpapar pada embrio, maka akan semakin meningkat pula perkembangan abnormalnya. Sekian penjelasan mengenai pengertian dari teratologi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi teratogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Subaronisa, NIM 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya teratogenesis. Yang pertama itu ada faktor genetik. Terjadi akibat adanya mutasi dan abersi. Mutasi ini yaitu terdapat perubahan susunan nukleotida pada gen sehingga menghasilkan alel dominan, kodominan ataupun yang resesif yang tidak sempurna atau bisa dibilang cacat. Bisa juga karena seorang induk yang mentransfer alel yang cacat atau tidak sempurna kepada keturunannya sehingga menghasilkan kecacatan atau teratogenesis. Contoh dari penyakit akibat mutasi ini yang pertama ada polidaktil. Nah, polidaktil ini jumlah jari tangan melebihi dari normal. Misalkan jari tangannya 5 normalnya, jadi 6 atau 7 seperti itu. Selanjutnya ada juga albino dan sindaktil yang setiap jarinya itu rapat gitu. Nanti akan diperjelas lagi oleh Ayulita di penyakit-penyakit teratogenesis. Yang kedua yaitu abersi. Abersi ini terjadi akibat perubahan susunan kromosom. Hal itu terjadi karena pada saat pembelahan sel secara meiosis, pada saat fertilisasi itu terjadi secara tidak sempurna sehingga menghasilkan kromosom yang seharusnya diploid menjadi tetraploid atau triploid dan seterusnya. Hal itu dapat memicu terjadinya penyakit atau sindrom-sindrom pada individu yang akan dihasilkan. Contohnya yaitu sindrom Down, sindrom Turner, dan sindrom Edward. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Ada infeksi. Infeksi ini contohnya pada ibu hamil yang terkena virus rubella. Ketika ibu hamil terkena suatu virus, contohnya rubella, itu akan dapat menghambat perkembangan jantung, telinga, bahkan langit-langit bibir pada janin atau embrio, sehingga saat dilahirkan memungkinkan bayinya itu tuli sejak lahir atau tidak memiliki kelainan pada jantung, bahkan sumbing bibir atau tidak memiliki langit-langit bibir. Selanjutnya adalah konsumsi obat-obatan. Contohnya pada ibu hamil yang mengonsumsi obat thalidomide, itu adalah obat penenang bagi ibu hamil serta untuk meringankan semacam pusing atau mual-mual yang dirasakan ibu hamil. Mungkin itu bisa membantu secara fisik, namun hal itu juga dapat membahayakan janin. Kenapa? Karena ketika ibu hamil mengonsumsi obat-obatan seperti itu dapat membuat perkembangan bayi terhambat, sehingga bisa saja bayi yang dilahirkan itu memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap. Contohnya bisa dilihat dari PPT, kalian bisa lihat bayi yang dilahirkan tanpa memiliki telapak kaki. Selanjutnya adalah radiasi sinar X. Seorang ibu hamil yang melakukan radiasi sinar X untuk terapi ataupun diagnosa itu memiliki kemungkinan melahirkan bayi yang terhambat perkembangan otaknya, karena paparan sinar radiasi atau sinar X ini dapat menghambat sistem saraf si janin sehingga janin akan terhambat perkembangan otaknya. Nah, namun tidak semuanya ibu hamil yang melakukan diagnosa atau radiasi sinar X saat kehamilan akan menghasilkan atau melahirkan bayi yang terhambat perkembangan otaknya, karena yang dimaksud di sini akan terjadi ketika radiasi sinar X yang diterima oleh ibu hamil tersebut berkapasitas tinggi. Selanjutnya adalah emosi. Nah, kenapa emosi ini dimasukkan ke dalam faktor yang mempengaruhi kecacatan pada bayi? Karena ketika ibu hamil mengalami emosi yang berlebihan atau bahkan mengalami stres saat kehamilan, akan membuat korteks adrenal pada ibu hamil itu hiperaktif sehingga menghasilkan hormon hidrokortison yang tinggi. Nah, hormon ini bekerja untuk menginduksi terjadinya langit-langit celah, sehingga ketika hormon hidrokortison ini tinggi akan mengakibatkan bayi mengalami sumbing bibir atau tidak memiliki langit-langit pada celah bibirnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Diana Rahayu akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit dari teratologi. Ada apa aja ya penyakit dari teratologi ini? Nah, yang pertama itu ada polidaktili. Nah, polidaktili ini apa sih? Polidaktili ini merupakan kelainan pertumbuhan jari sehingga mengakibatkan jari tangan atau jari kaki itu lebih dari 5. Nah, polidaktili ini terjadi pada 1/1000 kelahiran. Penyebabnya itu bisa karena kelainan genetik ataupun faktor dari keturunan. Bentuknya itu bisa berupa gumpalan daging, jaringan lunak, sebuah jari ataupun sebuah jari yang lengkap dengan kuku dan ruas-ruas yang bekerja atau berfungsi secara normal. Nah, umumnya itu hanya berupa tonjolan daging kecil atau gumpalan daging yang bertulang yang tumbuh di sisi jari-jari atau jari kelingking. Nah, bagaimana sih contoh dari polidaktili ini? Nah, contohnya itu gambarnya seperti yang di samping. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sindaktil. Nah, sindaktil ini apa sih? Sindaktil ini masih berkaitan dengan jari-jari, yaitu berupa kelainan yang berupa pelekatan antara dua jari. Jadi si dua jarinya itu melekat, sehingga telapak tangannya itu menjadi bentuk seperti kaki bebek. Seperti yang kita ketahui ya, kan kaki bebek itu seperti ada selaput. Nah, ini meskipun tidak ada selaput, namun si dua jarinya itu terjadi secara menempelnya dua jari. Nah, penyebabnya itu diakibatkan oleh apa sih? Nah, kebanyakannya itu penyebabnya itu diakibatkan oleh kelainan genetik atau keadaan di dalam rahim yang menyebabkan posisi janin tidak normal. Nah, seperti cairan amnion pecah atau obat-obatan tertentu yang dikonsumsi ibu selama kehamilan. Nah, apabila penyebabnya akibat kelainan genetik, maka tidak dapat dilakukan pencegahan. Kemungkinannya dapat diperkecil bila penyebabnya adalah obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu selama hamil. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ada sindrom Down. Nah, sindrom Down itu apa sih? Sindrom Down ini merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Nah, gejalanya itu seperti apa? Dilihat dari penampilan fisiknya itu, kepalanya pendek, matanya sipit dengan adanya lipatan di ujung mata, kemudian bola mata itu ada sedikit menonjol dan terjadinya keterbelakangan mental. Nah, efek kesehatannya itu kelainan jantung bawaan atau kelainan dari saluran pencernaan atau sistem pencernaan. Nah, sebenarnya penyebabnya itu apa? Nah, penyebabnya itu yang pertama ada trisomi 21 bebas, trisomi translokasi, trisomi mozaik, dan yang lainnya. Nah, contoh gambar dari sindrom Down itu, ciri-cirinya itu, nah seperti gambar di samping. Nah, jadi bentuknya itu, rahangnya itu lebih kecil. Kemudian bibir yang atasnya itu yang menipis. Pertumbuhan matanya itu lebih kecil, kepalanya juga lebih kecil. Nah, seperti gambar di samping ya. Nah, selanjutnya yang keempat ada sindrom Turner. Nah, sindrom Turner ini merupakan suatu kelainan genetik pada wanita karena kehilangan satu kromosom X. Seperti yang kita ketahui bahwa wanita itu memiliki kromosom seks XX dengan jumlah total kromosom sebanyak 46 kromosom. Namun pada wanita yang penderita sindrom Turner ini hanya memiliki
jumlah kromosom 45. Nah, ciri-ciri dari wanita penderita ini memiliki kelenjar kelamin atau gonad yang tidak berfungsi secara baik dan dilahirkan tanpa ovari atau uterus. Alat kelamin bagian dalamnya itu terlambat berkembang. Nah, secara fisik ini wanita yang mengalami penderita sindrom Turner ini memiliki badan yang cukup pendek, dada lebih bidang, kemudian leher itu lebih pendek, dan pada leher ini memiliki seperti gelambir-gelambir. Nah, selanjutnya yang kelima ada Klinefelter syndrome. Penyakit ini merupakan kelainan genetik pada laki-laki yang mengakibatkan kelebihan kromosom X. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa laki-laki itu memiliki kromosom seks XY, sedangkan penderita Klinefelter syndrome ini memiliki kromosom seks XXY. Nah, penyebabnya itu kelebihan kromosom X pada laki-laki ini terjadi karena konjungsi meiosis kromosom seks itu selama terjadi gametogenesis pada salah satu orang tua. Selanjutnya itu ada salah satu jenis kelainan bawaan langka yang dikenal dengan nama Sirenomelus atau Sirenomalia. Nah, jadi kelainan langka ini mempunyai ciri diantaranya yang pertama itu kedua kakinya itu menyatu dari paha hingga ke tumit. Serta yang kedua itu hanya memiliki satu organ ginjal. Yang ketiga itu alat kelaminnya itu menyatu dengan organ usus besar. Nah, jadi Sirenomalia ini merupakan suatu kondisi penyakit langka yang bisa terjadi pada 70.000 kelahiran bayi dan bisa menyebabkan kematian dini. Nah, selanjutnya itu ada lesio pada otak fetus. Nah, lesio ini adalah suatu gangguan pada otak atau kerusakan saraf yang terjadi pada saat fase pertumbuhan embrio, yaitu pada fase neurulasi biasanya terjadinya. Nah, gangguan pada fetus fase akhir dan selama masa bayi ini bisa besar kemungkinannya itu akan terjadi gangguan kelainan patologis pada jaringan yang telah berdiferensiasi. Nah, ketika terjadi lesi atau gangguan pada otak ini bisa juga akan menyebabkan terjadinya palsi cerebral. Nah, terus yang berikutnya itu adalah pokomelia. Pokomelia ini adalah salah satu bentuk kelainan bawaan yang mempunyai ciri diantaranya itu anggota geraknya itu sebagian hilang atau tidak sempurna. Nah, anggota geraknya itu yang hilang itu biasanya sebagian lengan bawah, di bawah sendi siku, sebagian tungkai, di bawah sendi lutut. Nah, selanjutnya itu ada gigantisme. Nah, jadi gigantisme ini adalah salah satu jenis kelainan di mana adanya orang yang memiliki tinggi lebih dari tinggi orang normal biasanya. Nah, gigantisme ini dibedakan sebenarnya menjadi dua. Yang pertama itu ada gigantisme yang dikenal dengan pituitary gigantisme, yaitu ketika seseorang itu menyebabkan seseorang itu pertumbuhan tinggi badannya tidak terkendali. Terus yang kedua itu cerebral gigantisme. Cerebral gigantisme ini di mana sel-sel otak tumbuh secara berlebihan sehingga penderita mengalami keterbelakangan mental. Yang selanjutnya itu ada bibir sumbing. Nah, bibir sumbing ini terjadi pada 30-60 hari pertama kehamilan. Nah, pembentukan pada bibir ini terjadi pada 5-6 minggu kehamilan. Sedangkan terbentuknya langit-langit di mulut ini pada 10 minggu kehamilan. Nah, penyebab dari bibir sumbing ini diantaranya yang pertama itu karena kurangnya asupan vitamin B dan asam folat. Lalu yang kedua itu disebabkan karena adanya pengaruh genetik yang dapat menyampaikan gen penyebab cleft atau bibir sumbing. Terus yang ketiga itu adalah mengkonsumsi alkohol serta tembakau khususnya rokok. Terus yang
Berikutnya itu ada sindrom alkohol. Nah, sindrom alkohol ini terjadi ketika seorang ibu yang tengah mengandung sering mengkonsumsi alkohol terutama dalam kadar yang banyak. Nah, penyebabnya itu diantaranya yang pertama, alkohol yang diminum oleh ibu hamil dengan mudah akan melewati plasenta dan sampai ke janin. Sedangkan metabolisme alkohol pada janin itu masih sangat lambat, maka konsentrasi alkohol di dalam darah bayi akan lebih tinggi dibandingkan pada ibu. Terus yang kedua itu, alkohol bisa menghambat penghantaran oksigen dan zat gizi untuk perkembangan jaringan pada janinnya sendiri serta organ tubuh janin. Nah, akibatnya itu bisa terjadi cacat bawaan, terutama jika alkohol diminum dalam jumlah yang besar. Nah, gejala pada sindrom alkohol ini diantaranya yang pertama itu ada kelainan pada bentuk wajah. Terus yang kedua itu kelainan pada persendian, anggota gerak, dan jari-jari. Terus pertumbuhan fisik yang lambat sebelum dan sesudah lahir. Nah, terus ada gangguan dalam penglihatan atau pendengaran, lingkar kepala, dan ukuran otak yang kecil atau dikenal dengan mikrosefalus. Terus hambatan perkembangan dan gangguan pada 3 atau lebih area utama, yaitu berpikir, berbicara, pergerakan, atau kemampuan sosial. Ada kurangnya tonus otot, dan gangguan koordinasi. Retardasi mental, terus kesulitan dalam belajar, gangguan perilaku, kelainan jantung, gangguan kemampuan motorik, tremor, koordinasi tangan dan mata yang kurang baik, kelainan pada garis telapak tangan atau Simeon Crash. Mungkin sekian dari saya.